Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tidak sedikit santri dan santriwati yang bernasib apes selama belajar di Ponpes, pondok pesantren yang seharusnya menjadi mercusuar peradaban, namun justru masih banyak ditemukan kebiadaban. Biadab, pondok pesantren yang seharusnya mencetak generasi yang beradab, justru dinodai dengan perilaku-perilaku biadab. Perilaku biadab di pesantren kali ini dipertontonkan oleh santri-santrinya sendiri. 12 santri pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Tangerang, Banten menjadi tersangka pembunuhan. 5 santri diantaranya kini ditahan. Mereka tega menghabisi nyawa sesama santri hanya karena tersinggung. Jadi atas nama I memang dia yang awalnya sempat mengancam korban, kemudian dia juga yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap korban, dan atas nama I juga sempat diingatkan tapi tetap dia melakukan pemukulan terhadap korban. Ini yang memang tersangka utamanya adalah I ya. Jadi seperti itu. Keluarga korban santri yang tewas akibat pengeroyokan seniornya menuntut Ponpes bertanggung jawab lantaran dianggap lalai. Dengan dikeroyok 12 orang itu, anak sebesar itu coba, ya kan? Nah itu kan bagi kami sebagai orang tua tragis banget, jadi itu yang susah dilupakan. Gitu. Dan kami tentunya pasti akan menuntut bagaimana pihak pertanggungjawaban dari pihak pesantren. Jelas itu lalai, berarti kan tidak bisa mengawasi santri-santrinya dia, dan itu harus bertanggung jawab penuh, kan? Nah, itu kan yang namanya pesantren itu ada mendidik watak anak menjauh lebih baik, bukan jadi pembunuh. Sayangnya, Ponpes Darul Quran Lantaburo masih bungkam. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren mendesak pimpinan Ponpes mengambil tindakan tegas dan bertanggung jawab. Mendalami fungsi pengawasan untuk menelusuri adanya unsur kelalaian, polisi pun akan memeriksa pengasuh dan pimpinan Ponpes. Lakukan pemanggilan kepada para pengasuh maupun para pimpinan pondok pesantren tersebut. Jadi seperti itu. Saat ini kita sedang mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Jadi seperti itu. Selain kekerasan berujung kematian, di sejumlah ponpes di beberapa daerah juga terjadi aksi pencabulan, baik terhadap santri maupun santriwati. Setianteng Wibowo, pengasuh pondok pesantren di Banjarnegara, Jawa Tengah, tega mencabuli 7 santri yang masih di bawah umur. Ironisnya, ponpes tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama. Yang dicabuli adalah santri lakinya. Dan ini sudah kita rekonstruksikan, kemudian kita integrasi, sehingga pelaku SAW ini mengakui perbuatannya mencabuli santrinya berjumlah 7 orang. Ini bisa kita kembangkan kembali nanti pada saat pemeriksaan lanjutan. Demikian. Untuk modusnya Pak, maksudnya untuk iming-imingnya gimana? Nah ini perlu kami sampaikan bahwa SAW ini kebetulan sebagai pengasuh pondok pesantren. Jadi modus operandinya ini santri yang menjadi target dia itu adalah anak yang bersih, putih, dan ganteng. Ini sasarannya di bawah umur, rata-rata umur 14 tahun, 13 tahun, dan 15 tahun. Adapun modus operandinya adalah SAW ini mengajak santri ataupun korban ke rumah SAW, ke rumah tersangka, kemudian diajak makan, dan setelah itu, setelah makan, barulah perbuatan cabul dilakukan. Tidak sedikit santri dan santriwati yang bernasib apes selama belajar di ponpes. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi mercusuar peradaban justru masih banyak ditemukan kebiadaban. dengan di pesantren terjadinya kekerasan. Ya, ada yang mati di Tangerang, ada di beberapa tempat ada kekerasan. Ini harus betul-betul diawasi lagi.
ini mencoreng dunia pesantren. Terjadi kekerasan di pesantren. Ya, saya minta jangan sampai di sekolah-sekolah Islam seperti Al-Azhar ini terjadi. Sebab kita ingin adalah yaitu generasi yang wasatiyin, yang toleran. Kalau masih kecil sudah diajarkan kekerasan, ya, ini akan bisa membawa sikap yang tidak baik. Ya. Jadi itu kita itu umat Islam itu harus lembut, layyinan, santun. Nabi Muhammad begitu, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Dengan rahmat Allah maka kamu linta, yaitu santun. Dan pemirsa, benarkah untuk meredam sebaran penularan HIV/AIDS adalah dengan pernikahan dan poligami? Nantikan selengkapnya sesaat lagi.